Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rebellions ID. Nah teman-teman, di bulan Desember ini identik dengan perayaan Natal ya. Saya teringat 2 tahun yang lalu pernah membuat video tentang Natal, yakni tentang mengungkap fakta-fakta perayaan Natal yang tidak alkitabiah. Maksudnya ada beberapa hal dalam Natal itu yang tidak terkandung dalam ajaran inti Alkitab. Nah, video 2 tahun yang lalu itu saya buat untuk menegaskan kepada umat Islam yang masih memiliki pandangan bolehnya mengucapkan selamat Natal atau bahkan ikut-ikutan merayakan Natal. Bahwasanya Natal sendiri dalam kekristenan masih mengandung kontroversi. Jadi agak aneh kalau ada muslim yang beranggapan bahwa boleh mengucapkan selamat Natal sebagaimana dalih mengucapkan selamat hari lahir kepada Nabi Isa. Ya, apalagi merayakannya kan. Buat teman-teman yang mau menonton videonya, teman-teman bisa klik link yang ada di atas ini dan yang ada di deskripsi video. Data yang saya sampaikan dalam video cukup objektif saya kira, dengan beberapa referensi dan literatur yang ada. Walaupun memang ya banyak teman-teman dari server sebelah yang menghujat mengenai fakta-fakta yang saya sampaikan dalam video tersebut, bahwasanya tradisi Natal yang sekarang banyak yang non alkitabiah. Tapi begini teman-teman ya, memang dalam ajaran kita ya, ajaran Islam, kita tidak boleh mencampur adukan perayaan non Islam terhadap perayaan-perayaan kita yang kita sebut sebagai tasyabbuh. Dan ini merupakan bentuk penjagaan kemurnian ritual dalam agama kita. Nah teman-teman, mungkin saja dalam ajaran Kristen dibenarkan adanya modifikasi ritual dari ajaran-ajaran lain dalam perayaan mereka. Kan mungkin saja bisa seperti itu. Jadi kita di sini sebagai muslim tidak bisa mengklaim kalau perayaan mereka telah mengalami distorsi dalam perspektif mereka. Karena bisa jadi hal ini merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja bagi keyakinan mereka. Kan begitu. Walaupun bagi kita dalam ajaran kita ini merupakan hal yang sangat fundamental dan penting. Nah, tapi bagaimana kalau yang mengatakan fakta-fakta ini bukan dari saya? Bukan dari muslim, melainkan dari umat Kristen maupun pendeta itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke inti video, pastikan kamu klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di bawah video ini, karena akan ada banyak video menarik seputar keimanan yang akan kita buat. Namun kalau kamu tidak yakin video ini bermanfaat dan cocok buat kamu bisa tahan terlebih dahulu dan nonton video ini hingga usai. Nah teman-teman, seorang YouTuber apologet Kristen yang bernama Andre Tunggal ya pernah membuat video dengan judul Konspirasi Natal, di mana ia sendiri mengatakan kalau dirinya tidak yakin Yesus lahir tanggal 25 Desember. Dan baginya perayaan Natal banyak disusupi ajaran pagan. Jadi gue sengaja pakai kata konspirasi di sini untuk ngegambarin bahwa kita selama ini percaya kisah-kisah sekitar Natal yang kita tahu dari kecil. Tetapi mungkin bisa jadi itu tidak seperti faktanya. Kita tahu Natal hari ini udah bukan lagi jadi hari raya orang Kristen aja, tetapi Natal itu udah jadi hari raya sekuler. Santa Claus, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, kado Natal, dan lain-lainnya. Itu semua adalah bumbu-bumbu tambahan di dalam budaya Natal sekuler. Karena jangan-jangan ada di antara teman-teman juga yang selama ini percaya tentang kisah-kisah seputar Natal, tapi ternyata kisah-kisah itu tidak alkitabiah atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. So, ikuti video ini sampai habis supaya nggak gagal paham. Faktanya teman-teman, Alkitab memang tidak pernah menyebutkan tanggal berapa Yesus lahir. Tapi Alkitab memberikan petunjuk pada kita bahwa kira-kira kapan itu Yesus lahir. Nah di video sebelumnya teman-teman, gue bahas tentang bagaimana ceritanya sampai Natal itu dirayakan di tanggal 25 Desember. Teman-teman tentu bisa menonton di link di atas. Mungkin teman-teman banyak yang salah nyangka bahwa gue mengatakan bahwa Yesus lahir 25 Desember. No, gue nggak percaya bahwa Yesus lahir 25 Desember. Kok bisa? Oke, jadi di sini tidak salah dong jika kita mengatakan bahwa tanggal kelahiran Yesus pada 25 Desember masih problematis. Nah, mari kita simak bagaimana pendapat dari seorang pendeta sendiri, yakni dari pendeta Ezra Soru berikut. Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu Yesus lahir kapan? Tidak ada orang yang tahu. Ada sejumlah orang dengan memperhitungkan kelahiran Yohanes Pembaptis berdasarkan jadwal bertugasnya Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis ini memperkirakan bahwa Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain
mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Dan karena itu saudara-saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dewa Mitra itu adalah dewa yang disembah oleh hampir dunia kuno pada waktu itu, terutama di Roma. Mereka menyembah Dewa Matahari, dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu maka orang-orang kafir pada tanggal 25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember. Klimaksnya ada pada 25 Desember. Karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. Di sini pendeta Ezra tidak setuju akan tanggal kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Tapi hal ini dibantah oleh pendeta Gilbert Lumoindong sebagai berikut. Dengar ya, saya harap Anda dengar, dan saya harap juga yang selama ini meragukan 25 Desember dengar. Kalau ada yang bilang 25 Desember tidak dalam Alkitab, itu adalah hari lahirnya, apa itu katanya, Dewa Matahari. 25 Desember mau hari lahirnya Dewa Kucing, mau Dewa Mata Bunder, mau lahirnya Dewa Kodok Sungai, saya nggak mau tahu. Iya kan? Saya nggak mau tahu. Tapi kita tidak merayakan karena itu hari lahirnya Dewa Matahari. Kita juga nggak merayakan karena hari raya atau hari lahirnya Dewa Kodok Bunder atau Dewa apapun. Saya nggak mau tahu. Tetapi kenapa kita merayakan 25 Desember? Karena Alkitab ngomong begitu. Nah, tetapi yang saya menjadi aneh adalah ketika Anda menyerang dan berkata bahwa 25 Desember nggak dalam Alkitab. Izinkan saya menjelaskannya. Mungkin pendeta di gereja Anda tidak menjelaskan, adikku yang kukasihi. Jadi ya karena Anda hanya jemaat, ya kan, adik Lamboan ini hanya jemaat, ya saya tidak bisa menyalahkannya. Karena ada hamba-hamba Tuhan juga yang bodohnya sama gitu. Ya nggak ngerti, karena nggak ngerti Alkitabnya, nggak ngerti sejarah gerejanya, nggak ngerti sejarah tanah perjanjiannya. Tapi izinkan saya menjelaskan. Lukas 1 ayat 26. Nah teman-teman, di sini kita dapat melihat bahwa tidak hanya Islam, ya dalam Kristen pula juga ada yang namanya khilafiyah atau perbedaan pendapat. Namun bedanya kalau dalam Islam kita berbeda pendapat soal bagaimana cara beribadah atau dalam urusan fikih pada umumnya. Kalau mereka khilafiyahnya soal kapan Tuhan dilahirkan ke dunia, seperti itu. Uniknya bahkan ada pendeta yang mengklaim jika mengimani kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember merupakan bentuk dosa. Hal ini sebagaimana disampaikan dan dijelaskan oleh pendeta Henry Tan sebagai berikut. 5 dosa merayakan Natal. Loh Pak, merayakan Natal kok bisa dosa? Iya, ya. Setidak-tidaknya saya akan menyoroti 5 dosa merayakan Natal. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, ini pengantar dulu ya. Natal itu sudah berlalu. Natal artinya Christmas Day, kelahiran Yesus, ya sudahlah. Kenapa kok istilahnya Natal ya? Natal kan artinya kelahiran ya. Ya karena ada Kristus lahir itulah maka ada istilah Natal ya. Sebenarnya sudah banyak yang orang lahiran banyak. Tapi karena yang lahir itu Yesus maka muncullah natalite ya, kelahiran ya. Ya termasuk kalender segala itu kan karena Yesus lahir kan, kalender Masehi itu ya. Oke, jadi ini yang akan saya sampaikan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara justru malah melakukan dosa ketika bermaksud merayakan Natal. Natal tidak dilarang untuk dirayakan ya. Saya tidak pernah mengatakan melarang merayakan Natal. Saya hanya mengatakan jangan euforia di dalam merayakan Natal. Nomor 1, dosa yang kemungkinan bisa terjadi saat Anda merayakan Natal. Nomor 1, Anda mengklaim bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu dosa. Jangan pernah mengklaim Yesus lahir 25 Desember. Kalau kita diurut gitu ya, sejak dari Zakaria membakar ukupan ya. Zakaria kan dari kelompok Abia itu dapat giliran ke-8 ya.
menurut 1 Tawarikh 24 ayat 10 ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian membaca dari kitab Lukas ya, Lukas tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau diurut-urut, Zakaria bakar ukupan, terus Elisabeth hamil 5 bulan itu tidak nongol, cuman ngumpet terus di rumah. Terus Maria itu didatengin malaikat ketika Elisabeth hamil 6 bulan ya. Silahkan Anda hitung ya. Kalau saya sih masih bisa menerima. Kalau ada pendeta yang bisa menghitung, berarti Maria hamil itu 15 Maret. Oke. Dengan menghitung dari Zakaria bakar ukupan, kemudian dia dari kelompok kelompok Abia ya. Itu masih bisa ya. Masih bisa ya. Terus Maria mulai hamil 15 Maret. Oke. Tapi yang kita tidak bisa terima ketika para pendeta blunder ya. Maria kan dikandung Roh Kudus toh Pak Pendeta, tidak mungkin disamakan dengan kehamilan manusia. Lalu supaya pas tanggal 25 Anda blunder, Maria hamil 9 bulan 10 hari, itu kan blunder Pak ya. Anda dosa kalau mengklaim seperti itu. Alkitab tidak menulis ya. Jadi yang benar bagaimana? Oke, Yesus lahir bulan Desember, oke. Tapi tidak bisa kita menentukan tepat tanggal 25. Tidak boleh. Kalau ada pendeta yang melakukan ini, Anda berdosa. Maksud hati mau merayakan Natal, tapi malah berdosa karena Anda ngarang dan Anda ajarkan kepada jemaat dosa. Ya. Nah, bagi pendeta Henry Tan, sebuah bentuk dosa meyakini akan kelahiran Tuhan pada tanggal 25 Desember. Lalu, apakah Anda akan berbuat dosa lagi di tahun ini? Ya, video ini saya buat bukan untuk menakut-nakuti teman-teman dari Kristen ya. Video ini dibuat untuk menegaskan bahwa video yang kita buat 2 tahun yang lalu bukan dibuat atas dasar asumsi subjektif saja. Melainkan memang ada legitimasi, ada pembenaran dari Kristen sendiri seperti yang kita lihat tadi. Soal apakah Anda mau percaya tentang Natal dan segala pernak-perniknya, itu saya kira ya bukan ranah kita Muslim ya untuk meyakinkan Anda. Bagi kita ya ini menegaskan kepada sesama Muslim untuk tidak merayakan maupun mengucapkan selamat Natal dengan dalih apapun. Nah, soal selanjutnya, Anda yang Muslim ini masih berpendirian, nggak apa-apa mengucapkan selamat Natal. Ya, sekarang kembali kepada Anda. Ya, saya hanya menyampaikan dan hanya memberikan informasi. Tugas saya selesai sampai di sini. Oke teman-teman, mungkin ini aja video untuk kali ini. Kalau memang video ini bermanfaat, ayo segera klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi updatean video terbaru dari Rebellions ID. Nah, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan pastikan komentar dengan sopan, santun, dan hindari caci makian karena itu bukan akhlak kita sebagai Muslim. Biar mereka saja yang seperti itu, kita jangan, oke? Kalau kalian menyukai video ini, klik tombol like, dan kalau misalnya video ini perlu diketahui oleh orang lain, perlu diketahui oleh teman-teman Anda, jangan lupa klik tombol share. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.